cuman ke bengkel cuman untuk ngecek aja sebentar, udah nggak ada apa-apa lagi, dan biayanya beberapa tahun pertama bisa dibilang hampir tidak ada biaya untuk kita gitu. Pemakaian bensin dengan listrik 2 juta banding 400 ribu lah. Kalau saya lebih ekstrim lagi. Mungkin saya ketika pakai mobil konvensional 3 juta, pakai mobil listrik hanya 300 ribu. 1 banding 10. Jauh juga ya. Itu hal yang pertama. Hal kedua, worth it apa enggak? Pasti untuk menembus ganjil genap. Yang nikel itu memang kalau dicolok itu bisa nyala api. Tapi pada kenyataannya kan Yonex 5 kita udah lihat berapa kali kecelakaan dan nggak ada yang kebakar gitu loh. Jadi menurut saya sih aman-aman aja ya. Halo Sobat PTT, balik lagi di Podcast Station. Dan kali ini kita ngobrol lagi nih sama teman-teman komunitas dari otomotif. Dan kali ini sepertinya agak berbeda ya, karena kita sudah kedatangan teman-teman dari Hive Community. Halo Om, dengan masing-masing boleh diperkenalkan dengan Om siapa? Saya Ryan. Saya Jimmy, bisa dipanggil Benji. Oke, aku panggilnya Om Jimmy dan Om Ryan aja ya. Ya, boleh. Ya. Soalnya biasanya di sini juga panggilnya Om kalau ke teman-teman komunitas. Siap. Ini dari Hive Community, ini komunitas dari otomotif apa nih Om? Kami dari Hyundai Indonesia Electric Vehicle Community. Jadi komunitas mobil listrik buatan Hyundai. Buatan Hyundai. Ya. Kalau Hive sendiri udah berapa lama di Indonesia ini? Kita udah hampir 1 tahun ya. Sekitar bulan Juni itu kita mulai sering ngumpul. Nah, kita memutuskan kita akan membuat satu komunitas yang menaungi pengguna-pengguna mobil listrik Hyundai ini. Berarti biasanya kan kalau komunitas mobil sendiri kan kayak ya udah satu aja gitu. Ini berarti komunitas mobil listrik tapi dari Hyundai aja gitu. Ya. Atau ada mungkin dari brand lain gitu? Enggak, kalau kita khusus Hyundai. Tapi ya semua tipe mobil listriknya. Total ada berapa anggota tuh Om sejauh ini? Anggota sampai saat ini sudah 160. Udah banyak juga ya, walaupun baru 1 tahun itu banyak yang bergabung. Lumayan. Itu berarti tipe-tipe jenis kendaraannya berbeda tapi dari Hyundai mobil listrik ya? Iya. Total ada berapa jenis tuh Om? Kalau saat ini di Hyundai sendiri ada 3 jenis yang di bawah Hyundai ya, di bawah grupnya Hyundai pun, tapi ya kita khusus Hyundai sih. Di bawah grupnya Hyundai kan ada Kia juga, ada Genesis juga. Tapi kalau dari Hyundai sendiri ada 3 ya, benar ya. Kalau dari mobil listrik sendiri, tapi Om Ryan sama Om Jimmy masih menggunakan mobil konvensional? Saya masih. Kalau saya udah enggak. Oh udah enggak, justru. Kenapa Om sama sekali udah enggak? Karena ya saya sebenarnya juga bukan yang tiap hari pergi keluar. Jadi saya nggak butuh lebih dari 1 mobilnya. Jadi 1 aja sih cukup kalau saya. Kalau Om Jimmy? Sampai saat ini masih ada 1 mobil konvensional. Cuman rencana sih mudah-mudahan tahun ini sih akan digantikan ke EV juga. Benar-benar kayak Om Ryan ya, benar-benar cuman mobil listrik aja. Alasan kenapa masih apa ya, akhirnya memutuskan untuk menggunakan mobil listrik gitu dari Om Jimmy? Kalau dari saya yang pertama pasti masalah peraturan ganjil genap. Karena terus terang saya dan istri kebetulan mobilitasnya cukup tinggi ya, tiap hari kami Senin sampai Sabtu bahkan sampai Minggu ya kita selalu keluar dari rumah. Dan kebetulan kantor istri saya itu di pusat Jakarta lah, di Kuningan, which is itu pasti kena gage ya. Jadi akhirnya kita maksudnya udah kita harus punya mobil EV 1. Itu yang pertama. Terus yang kedua masalah efisiensi. Pasti sangat efisien kalau kita sudah sebelum kami beli, kami selalu riset dulu ya. Kami beli itu di bulan Oktober 2022. Belum lama 23. Berarti ya? 22. Barangnya datangnya kami Indian 8 bulan. Lama juga ya? Yes. Jadi sebelum itu kami sudah riset sebelumnya. 6 bulan sebelum kami sudah riset apa sih kelebihannya, apa kekurangannya. Dan terus terang kami juga langsung lihat langsung fisiknya. Akhirnya tertarik lah. Jadi kalau dibilang alasan utama apa? Yang pertama tadi masalah ganjil genap, kedua efisiensi biaya, dan yang ketiga karena dari pemerintah kasih insentif pajak. Ya betul, salah satunya itu. Jadi nggak ada yang membuat kami bilang enggak sih, pasti harus iya sih gitu untuk EV. Kalau Om Ryan sendiri alasan akhirnya memutuskan pakai mobil listrik aja udah akhirnya.
Ya karena saya sebenarnya salah satu orang yang speed junkie lah ibaratnya begitu. Salah satu yang ditawarkan mobil listrik itu ialah torsinya yang instan gitu kan. Jadi itu salah satu yang menarik buat saya. Terus kedua ya bebas ganjil genap. Ya. Nah terus ya tapi kalau waktu saya beli saya nggak dapet tuh insentif dari pemerintah. Gitu. Kok bisa beda-beda gitu, Om? Iya, karena saya waktu awal diluncurkan di IMS 2022 itu saya sudah pesan. Dan dapatnya kurang lebih juga sama 8 bulan. Jadi saya dapatnya di Desember. Ya udah saya pikir waktu itu kan belum udah ada suara-suara akan ada insentif tapi belum jelas. Iya. Ya udahlah saya pikir ya udahlah saya beli aja gitu. Oke, Nick, tapi pada akhirnya kenapa memutuskan penggunaannya dari brand Hyundai sendiri? Ada alasan khusus kah atau mungkin dengar rekomendasi dari teman atau gimana? Kalau saya pribadi pada dasarnya pada saat itu ya Oktober 2022 itu yang beredar itu masih sedikit memang dari pabrikan Hyundai sama Wuling. Wuling itu kan REV. Kalau REV dari kami kurang cocok ya karena mungkin terlalu kecil ya, bodi terlalu kecil. Kalau Hyundai sendiri pada saat itu yang sudah beredar adalah sebelumnya sudah ada Hyundai Ioniq sama Hyundai Kona. Dan yang terbaru lah Hyundai Ioniq 5 itu yang kami akhirnya putuskan untuk ambil ya. Dan kenapa ngambil itu akhirnya karena dari segi bentuknya yang pasti ya. Bisa dibilang cukup futuristik lah pada saat itu, pada masa itu ya, dan belum ada yang lain gitu kan. Jadi menurut kami ya itu udah pilihan paling bagus lah ya pada saat itu sih. Dari Om Ryan? Kalau saya kurang lebih sama sih pada waktu pesan itu ya pilihannya cuma 2, REV atau Ioniq. Jadi ya saya pilih Ioniq karena kan REV sepertinya peruntukannya kan hanya untuk dalam kota dan tidak untuk terlalu jauh ya. Betul. Sementara ya kadang-kadang kita kan masih suka jalan-jalan pakai mobil gitu. Nah, kalau penggunaan mobil listrik sendiri ini sebenarnya dampaknya begitu besar nggak sih terhadap lingkungan untuk di Indonesia saat ini ya? Walaupun memang kalau di jalan tuh kita masih banyak nemuin mobil-mobil konvensional gitu ya. Udah mulai kelihatan belum nih dampaknya atau efeknya gitu? Mengurangi bener nggak sih? Karena kan pemerintah lagi katanya gencarnya mewajibkan nanti kendaraan tuh semuanya listrik karena salah satu untuk mencegah polusi juga gitu. Udah mulai ada dampaknya atau belum nih, Om? Kalau dari saya ya, kalau saya lihat sih semakin kesini semakin banyak ya. Kita lihat di jalan itu populasi mobil listrik ya, terutama Hyundai Ioniq sih. Nah ya itu kan salah satu yang banyak juga. Mungkin dulu kita bicara ketika saya serah terima mobil ini 8 bulan lalu mungkin masih sedikit, tapi sekarang tuh udah lumayan meningkat ya, lumayan pesat. Walaupun memang masih sih dikuasai mobil-mobil konvensional, tapi saya rasa sih mungkin apalagi tahun ini kan sudah banyak pemain baru ya, dari brand-brand baru masuk, brand EV nanti kita bisa sama-sama di IMS mulai minggu depan ya. Dan menurut saya sih pasti akan seru nih gitu loh. Akan seru dan akan banyak mobil EV semakin berkeliaran di jalan. Dan itu mungkin positif ya untuk mengurangi emisi karbon. Dan sejalan dengan itu juga kan pemerintah sekarang kan menggalakkan uji emisi. Iya betul. Sebenarnya tuh secara nggak langsung menurut saya pribadi sih ini pemerintah lagi sengaja memaksa. Iya. Supaya orang semua beralih ke EV. Kayak jadi menurut saya sih ya mungkin ya mudah-mudahan sih pemerintahan yang berikutnya ini siapapun nanti yang menang pemilu sih tetap mendukung EV, tetap maju, dan kita berharap sih di tahun depan tuh kita akan banyak lihat EV sih. Ya. Tapi ini kan pemerintah tadi kan benar lagi menggalakkan kayak nanti nggak cuma mobil aja yang pindah ke EV atau motor pun juga nanti harus gencar pakai motor listrik dan sebagainya. Tapi tidak memutus kemungkinan nggak sih kalau misalkan mobil konvensional itu tetap harus ada gitu? Kalau mobil konvensional ya ada tapi nanti semakin berjalannya waktu menurut saya populasinya akan semakin turun sih. Ya. Karena ya balik lagi tadi salah satu keuntungan mobil listrik itu minim perawatan juga. Ya kita nggak usah ke bengkel untuk tune up yang macam-macam gitu, itu hampir tidak diperlukan. Jadi kalau kita ke bengkel tuh hanya fast moving parts-nya itu cuman kemarin filter AC. Filter AC juga kadang kemarin pas dilihat belum terlalu kotor. Jadi ya cuman ke bengkel cuman untuk ngecek-ngecek aja sebentar, udah nggak ada apa-apa lagi dan biayanya
beberapa tahun pertama bisa dibilang hampir tidak ada biaya untuk kita gitu. Sementara kalau mobil-mobil konvensional kan ya kita ganti oli. Ada aja gitu. Iya, tiap 6 bulan atau tiap 1 tahun maksimal minim-minim bisa 2 juta mungkin bisa lebih tergantung olinya yang dipakai ya kan. Belum lagi penghematan dari sisi bensin. Kalau seminggu aja 500.000, sebulan berarti 2 juta. Kalau listrik dengan saya sebulan 2 juta, kalau listrik sebulan cuma 500. Berarti bahkan kadang nggak nyampe 500 gitu loh dengan pemakaian saya. Bener-bener jauh juga ya, perbedaan hampir setengahnya tadi itu dibanding mobil konvensional. Kalau minim perawatan sejauh ini kan penggunaannya belum terlalu lama juga ya untuk Om Jimmy dan Om Ryan. Biasanya sejauh ini nih kendalanya apa aja nih, trouble-nya mungkin yang udah pernah dialami? Kalau dari saya sih, saya hampir nggak ada masalah mobilnya ya. Kalaupun ada masalah ya masalahnya yang dialami mobil-mobil konvensional juga gitu. Tidak berkaitan dengan EV ya, maksudnya begitu. Kalau Om Jimmy? Kalau saya sih sebenarnya gini, kalau dibilang masalah sih bukan masalah. Cuman mungkin dari kitanya sendiri belum familiar ya dengan kondisi seperti ini. Contoh, mobil EV ini kan semua dikontrol oleh elektronifikasi ya. Jadi semua itu terkontrol oleh ECU ya. Dan ketika ada sesuatu aja yang istilahnya notifikasi itu kurang baik, mereka akan langsung kasih warning. Lebih sensitif gitu ya? Lebih sensitif. Jadi mungkin itu. Jadi karena kita biasa mobil konvensional, kalau begini berarti begini. Nah mungkin mobil EV karena istilahnya mungkin baru juga, ya mau nggak mau kan kita kan harus ke bengkel, konsultasi dengan pihak bengkel apa sih yang harus dilakukan. Ya, betul. Sebenarnya nggak ada yang masalah sih, sebenarnya tinggal di scan ulang segala macam beres gitu sih. Walaupun minim perawatan nih, tapi tetap butuh perawatan ekstranya nggak? Perawatan ekstra sih enggak sih ya. Ya paling kalau itu juga kita juga yang mesti diperhatiin ya sama aja dengan konvensional dengan ICE ya. Kita perhatikan bannya, kita perhatikan coolant yang sudah kita ngomongin tadi. Kita perhatikan coolant, ya cairan-cairan itu ada 3 yang perlu kita perhatikan. Air wiper, coolant low conductivity yang untuk baterai, dan coolant biasa. Itu aja sih. Jadi di dalam EV sendiri tuh tetap ada cairan, karena kan kalau banyak orang juga mempertanyakan karena kan nggak perlu oli ya kan, tapi tetap butuh coolant sendiri itu ya. Ya hanya butuh coolant sih. Coolant tadi ada tiga jenis cairan. Kemudian untuk perkembangan infrastruktur yang atau sarana yang mendukung untuk pengisian daya listrik dan lain sebagainya di Indonesia sendiri gimana Om? Apakah sudah cukup baik atau masih jauh banget dibanding negara-negara lainnya? Sebenarnya kalau kita ngomong Jawa, kita mau sampai Surabaya ataupun Bali itu aman sih. Cuman memang kita perlu plan. Biasanya kita plan di mana kita akan berhenti, di mana kita akan istirahat. Nah, di situ kita biasanya sambil makan atau sambil istirahat, sambil isi baterai gitu. Itu jadi salah satu kendala nggak sih? Jadi kayak kalau misalkan ngisi daya itu per berapa kilometer atau per berapa jam gitu? Ngisi daya itu ya sesuai kapasitasnya. Jadi dan kita nggak terbatas itu juga gitu loh. Misalnya kita kan nyetir itu kan juga nggak bisa terlalu lama. 3 jam, 4 jam itu udah mentok. Ya kan. Normalnya 2,5 lah. Gitu. Nah dengan 2,5 sampai 3 jam itu ya kita udah plan kita akan berhenti di sini untuk istirahat setengah jam. Nah untuk pengisian sendiri dari 20% ke 80% itu sekitar 20 menit aja. Oh cepet ya, nggak sampai 1 jam gitu. Malah lebih lama dari 80 ke 100, itu bisa setengah jam sendiri. Yang gitu. Tapi kalau misalkan udah mau udah mau habis dayanya, tapi nanti bakal ada notifikasinya gitu. Dan biasanya ya, di per berapa persen gitu. Nah itu ada sama kayak handphone aja, kita ada persenannya juga di layar itunya kita, layar dashboard. Worth it nggak sih Om untuk mobil harian di Jakarta ya, untuk weekday deh di Jakarta, worth it gak penggunaan EV ini? Oke, kalau menurut saya worth it atau enggak dilihat dari beberapa faktor ya. Yang pertama, kalau kita bisa lihat dari masalah efisiensi, sangat worth it. Kenapa? Mungkin Om Ryan tadi perbandingannya
pemakaian bensin dengan listrik 2 juta banding 400.000 lah. Kalau saya lebih ekstrim lagi. Mungkin saya ketika pakai mobil konvensional 3 juta, pakai mobil listrik hanya 300.000. 1 banding 10. Jauh juga ya. Itu hal yang pertama. Hal kedua, worth it apa enggak? Pasti untuk menembus ganjil genap. Ya itu salah satu. Itu yang berikutnya sangat worth it. Kenapa? Karena sangat nyaman. Dengan mobil yang kami punya sekarang, dengan range harga seperti itu bisa dibilang kenyamanan yang kami dapat tuh lebih, gitu kan? Kenyamanan dan teknologi yang kami dapat tuh lebih, gitu kan? Jadi kalau dibilang worth it atau enggak, saya bilang sangat worth it sih. Sangat worth it ya. Kalau batas tempuhnya itu maksimal sampai berapa kilometer, Om? Kalau untuk EV ini? Kalau batas tempuh ya di atas kertas yang tipe yang kita punya itu 450 kilo. Tapi ini kembali lagi tergantung kita gaya berkendaranya. Apakah kita 100 km per jam atau 120 km per jam atau bahkan 150 km per jam. Nah kalau 100 km per jam saya rasa sesuai klaim 450 minimal, bahkan mungkin bisa lebih ya. Tapi kalau kita udah lebih dari itu, ya tentu akan semakin cepat habis. Gak nyampe itu 450, mungkin cuman pas-pasan 380 atau itu semua kembali lagi ke gaya berkendara kita. Tapi kalau dari segi kenyamanan kan tadi Om Jimmy udah ngebahas ya lebih nyaman. Tapi kalau dari keamanan itu gimana tuh? Itu kan juga salah satu faktor yang dipertimbangkan juga. Mungkin banyak orang yang aduh ini aman gak nih? Atau misalkan nanti, kan kita di sejauh ini belum ada kasus ya untuk penggunaan mobil listrik mungkin terbakar di jalan, amit-amit dan lain sebagainya. Keamanan gimana Om? Kalau menurut saya mobil yang kami punya sekarang itu sudah dilengkapi, kalau tidak salah ya, saya tadi salah, 18-20 fitur ADAS ya. Itu istilahnya semua sensor yang ada di mobil, yang ketika kita setting semua, ketika ada potensi terjadi kecelakaan, itu akan bekerja. Amit-amit sampai sekarang sih saya udah pakai 8 bulan sama sekali tidak ada ya. Tapi menurut saya itu sangat membuat pengalaman berkendara kami jadi lebih menarik lah. Yang paling saya ini lane assisting-nya itu sangat bagus. Jadi saya ketika di tol saya tidak perlu menyentuh si steer, saya bisa melakukan hal kegiatan yang lain gitu kan. Plus saya juga tidak perlu menginjak gas atau rem. Itu udah cocok gak dengan infrastruktur jalan di Indonesia? Kan banyak juga orang yang kan kalau di luar negeri ujinya ya karena jalan tol di luar sama di sini katanya beda gitu. Sejauh ini aman-aman aja Om? Kebetulan yang sistem yang bekerja di mobil kami itu sudah menyesuaikan ya. Jadi itu hanya bekerja di jalan tol. Yang ada markanya jelas dan tidak ada motor. Karena sensornya ngebacanya dari marka garis jalan itu ya. Dan objek di depannya. Kenapa di jalan biasa tidak ada? Karena kan kita di sini kan motor kita tahu ya di Indonesia kan motor itu bebas berseliweran ya. Itu dia tidak akan mengakomodir itu karena itu di luar logiknya si ICU tadi lah. Berarti untuk keamanan pun juga sejauh ini aman-aman aja, belum ada masalah juga karena tadi. Kalau Om sendiri gimana Om? Kalau menurut saya kalau berbicara keamanan ya, saya pernah baca dan ini juga boleh nanti dicek ya supaya clear. Persentase mobil terbakar itu justru yang lebih sering mobil tabrakan terus terbakar itu lebih besar ICE daripada EV. Gitu. Memang baterai yang saat ini kita punya tipenya yang NCM, yang nikel. Yang nikel itu memang kalau dicolok itu bisa nyala api. Tapi pada kenyataannya kan Yonex 5 kita udah lihat berapa kali kecelakaan dan nggak ada yang kebakar gitu loh. Jadi menurut saya sih aman-aman aja ya. Mereka tentu kan juga nggak mau dong dikit-dikit kebakar, bisa dituntut pabriknya yang buat mobil gitu. Dengan cuaca di Indonesia juga udah menyesuaikan ya, karena kan di kita juga kadang kalau panas banget gitu. Itu bisa mempengaruhi kerja mesinnya juga nggak, Om? Sedikit banyak ada, tapi ya tidak signifikan lah. Sedikit banyak ada. Kalau ngomong jujur ya begitu, tidak signifikan. Mungkin bisa di-spill apa tuh hal yang bisa mempengaruhi si kinerja mesinnya sendiri? Lebih ke kalau kinerja mesin sih sama aja, tapi lebih ke
baterainya. Sama seperti handphone kita nih. Cepet habis gitu. Betul, handphone kita lagi kondisi panas terus kita pakai terus kan lebih cepat habis daripada pada saat baterainya kondisinya lagi adem-adem gitu. Seperti itu sih. Oh jadi ya itu hal yang bisa mempengaruhinya ya. Terus kalau misalkan kendala lainnya mungkin kayak mogok di jalan tiba-tiba, itu pernah nggak? Atau mungkin dari teman-teman Hive Community sendiri ada yang pernah mengalami gitu? Kalau saya sendiri saya tidak pernah mogok. Kalau teman-teman ya harusnya mungkin ada ya, namanya mobil massal pasti ada yang berkendala, tapi itu juga sebenarnya nggak perlu khawatir karena kan jaringan bengkel resminya juga udah banyak. Udah banyak. Total kemarin kalau nggak salah 200 lebih ya bengkel ya. Nah jadi kita tinggal telepon aja sih. Telepon, nah mereka akan datang ke tempat kita dan itu bebas biaya gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir berlebihan lah. Dari Om Jimmy pernah mengalami mungkin? Saya pribadi belum pernah ya sampai istilahnya tidak bisa jalan sama sekali gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya mungkin kalau kita baca di media cetak atau kita lihat di televisi gitu kan ada beberapa pemakai EV itu mengalami hal itu gitu kan. Iya, betul. Kalau menurut saya itu kenapa sih seperti itu? Karena mungkin kurang edukasi. Ya, mereka tidak tahu sebenarnya harusnya seperti apa sih, gitu kan. Jadi menurut saya sih kita nih sebagai penggiat otomotif ya, terutama kami dari EV, kita sama-sama mau menggalakkan bahwa EV itu sebenarnya sangat user friendly sepanjang kita tahu apa yang kita pakai dan bagaimana untuk kita melakukan treatmentnya, gitu kan. Contoh yang paling simpel adalah gimana cara kita mengecas. Metode pengecasan yang baik seperti apa? Jangan sampai baterai ditinggalkan dalam kondisi mati atau lama lebih dari seminggu tanpa dicas misalnya di bawah 20%. Hal-hal seperti itu yang mungkin belum tersosialisasikan dengan baik sih. Kami waktu itu sudah ketemu dari beberapa perwakilan dari pabrikan Hyundai ya. Dan kita sudah sepakat lah bahwa ini kita harus sama-sama yuk sosialisasikan kepada teman-teman kita di luar sana bahwa ya hal-hal seperti itu harus diperhatikan gitu. Jangan dikit-dikit mati, oh mobilnya jelek, dikit-dikit mati, oh pabrikannya salah gitu. Betul. Sebenarnya justru habit mengecasnya yang belum dipahami sebenarnya, gitu kan. Apakah pengecasan yang bagus itu harus sampai 100% atau tidak. Nah ini mungkin bisa sambil di-spill juga nih, cara pengisian dayanya tuh yang baik seperti apa. Dan treatment mungkin kalau misalkan tadi kayak seminggu nggak pernah diisi karena mungkin nggak dipakai-pakai, itu juga mempengaruhi apa nggak? Kayak walaupun nggak pernah dipakai tetap harus di-charge gitu. Boleh di-info ke Sobat PTT? Nanti mungkin Om Ryan bisa nambahin ya. Itu ini boleh. yang saya pahami ya. Yang pertama, kita kan punya baterai itu kapasitas 0 sampai 100%. Sebisa mungkin kita batas minimum itu kalau saya pribadi ya, jangan sampai di bawah 30%. Sama kita kayak handphone lah. Ketika kita mengecas handphone itu sampai di bawah 20% atau 50%, itu kan pasti kan sudah ada sel-sel yang istilahnya minta diisi lah. Jadi sebaiknya itu di 30% harus isi. Nah, pengisian baterai itu ada dua, ada AC dan DC ya. DC sendiri terbagi menjadi ada namanya ultra fast charging, ada fast charging, ada medium charging ya. Oke. Fast charging itu di atas 100 kW ke atas. Ultra fast charging itu 50 sampai 100, di bawah itu adalah medium charging. Nah, untuk DC ini disarankan memang kita tidak mengecas full sampai 100%. Gitu kan. Walaupun sebenarnya belum ada buletin atau jurnal membuktikan bahwa kalau 100% itu akan mengurangi baterai health. Tidak ada sih saat ini belum ada. Tapi disarankan memang untuk fast charging itu, apalagi ultra fast charging, kita mengecas sampai mungkin level di 90 ke 95%. Kenapa begitu? Karena baterai ini kan punya arsitektural ya. Dia punya sistem mekanisme di mana ketika sudah mencapai 80%, dia akan menurunkan daya yang masuk supaya menjaga suhu si baterai tersebut. Karena kalau kita istilahnya kita cas terus dengan kondisi ultra fast charging dengan daya yang sangat besar gitu kan. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa tahu bahwa Hyundai iNFF itu arsitektural itu sampai mendukung support sampai 300 kW, 300.000 watt loh. Kita masih bisa nerima. Bayangkan 300.000 watt itu diinjek terus ke baterai kita selama 18 menit lebih, apa akan terjadi? Jadi mereka sudah menciptakan desain di mana ketika 80%, setelah itu dia akan menurunkan. Gitu loh, menurunkan 80, 85, 90. Saya pribadi, saya biasa kalau untuk pengecasan untuk fast charging, saya maksimal sampai 90%. Setelah itu apa yang saya lakukan? Nah, setelah itu saya ngecas untuk pengecasan di AC.
AC itu adalah pengecasan yang dayanya lebih kecil, itu dari 7 kW, 11.000 kW sampai 22.000 kW. Yang dikasih paketan dari mobil kita itu adalah yang 7.000 kW. Itu yang kita pasang di rumah masing-masing. Jadi saya biasa setelah 90% saya nyampe rumah baru saya terusin lah pakai AC untuk mengfullkan sampai 100%. Kurang lebih ini sih. Terus jangan sampai kita membiarkan mobil itu di kondisi di bawah 30%, itu kita tinggal lama. Karena di mobil EV itu sebenarnya ada dua baterai besar ya. Satu baterai besar dan satu baterai kecil. Itu oke, biar kita kenal dengan aki ya. Nah, aki ini dapat suplai daya dari si baterai besar. Nah, ketika si baterai besar ini dayanya di bawah 30%, bahkan 20% di minus kurang gitu, berarti kan si aki ini tidak dapat suplai daya maksimal. Itulah yang mengakibatkan ketika aki tidak mendapatkan suplai daya yang normal, si logiknya si mesin itu dia akan memerintahkan untuk semua mesin shut off. Gitu loh, supaya menghindari kerusakan lebih lanjut. Jadi sebenarnya bukan mogok bahasanya, tapi maksudnya dayanya tidak tersalurkan dengan baik gitu loh, antara si aki besar ke aki kecil. Kurang lebih itu sih yang saya pahami, mungkin Om Ryan bisa nambahin. Om Ryan mungkin ada tambahan? Ya, jadi mengenai yang mobil kalau nggak dipakai itu sebenarnya kita nggak pakai mobil, tapi mobil itu sistemnya terus jalan. Iya. Dia butuh daya. Dayanya dari mana? Ngambilnya dari aki 12 volt untuk jaga suhu baterai, untuk sistem-sistem alarm dan kunci pintu sebagainya, itu semua dari aki 12 volt. Nah, aki ini kan kalau dipakai turun terus sama seperti baterai, turun terus. Nah, di Hyundai ini dia kasih sistem ketika dibutuhkan aki ini bisa minta daya ke baterai besar. Makanya kita jangan tinggalin misalnya seminggu atau 2 minggu di bawah 30%. Kalau kita tinggalin di 80% itu akan nggak ada masalah, tidak perlu dipanasin, tinggal aja, nggak ada masalah sama sekali. Asal kita tinggalnya di 80%, karena jauh sangat cukup untuk mensuplai aki 12 voltnya dalam jangka waktu yang bahkan sebulan mungkin lebih bisa juga gitu loh. Nggak ada masalah. Dan khusus untuk baterai yang digunakan Ioniq ini, kenapa tidak disarankan 100%? Walaupun sebenarnya 100%-nya ini kita pun sama dengan 100% yang di sistem beda. Ada buffernya dia. Jadi kita tahu lah dulu handphone sering melendung. Iya betul. Nah, melendung itu kenapa? Kita isi sampai full, udah full, dia diem, tidak dipakai dayanya. Nah, sementara baterai ini kalau dari pengalaman kami juga ya, kami ngecas sampai 80%. Kami cabut chargernya pagi, tapi kami nggak pakai mobilnya. Itu sore-sore bisa naik tuh, bisa sampai 82. Jadi ketika kalau kita cas sampai 100% dan nggak dipakai, dikhawatirkan baterai itu kandungan listriknya memuai gitu loh, atau bertambah lah, ibaratnya begitu. Itu yang menyebabkan baterai rusak. Tapi ya dari Hyundai pun sudah diproteksi dengan dikasihnya buffer sekitar 3,5%. Jadi seharusnya kita nggak usah terlalu khawatir bagaimana lah, asal kita ikutin petunjuk buku manual kita baca, harusnya no worries lah kita ibaratnya begitu. Berarti perlu treatmentnya juga kita harus benar juga gitu ya. Harus ekstra perhatian juga. Mungkin sini Sobat Witty yang cuma pengen beli aja, pengen punya aja, tapi nggak ngerti treatmentnya, walaupun ada manual book dan lain sebagainya, tapi ya udah aja yang penting punya gitu. Terus tadi salah satunya kan juga pengisian dayanya walaupun nggak dipakai tetap harus ada gitu kan. Harus ada daya yang tersimpan di baterai 80% lah kalau nggak dipakai. Kalau misalkan Om Ryan sendiri paling lama mobil nggak dipakai pernah di rumah aja gitu, maksudnya kayak mungkin seminggu 2 minggu? Sekitar 10 hari pernah, kemarin belum lama ini. Aman aja, tapi begitu mau dipakai tadi kan katanya nggak perlu tadi Om Ryan nggak perlu dipanasin dulu, langsung dipakai juga aman aja. Berarti mungkin beberapa Sobat Witty di sini yang mempertanyakan takut nggak sih nanti treatment atau perawatan dari mobil listrik ini tuh ribet gitu kan, terus nanti ya belum lagi ada masalah kelistrikan dan lain sebagainya, terus juga treatmentnya takut tiba-tiba mati, tapi bukan mati sebenarnya, tapi dayanya nggak keisi dengan baik ya. Kalau dari karena Om Jimmy, untuk starter itu aja kita kan butuh aki 12 voltnya itu untuk menyalakan mesin. Jadi ya
Kalau baterai 12 voltnya ini dayanya kurang, ya kita nggak bisa nyalain. Ya. Mesti di jumper dulu, baru bisa jalan lagi. Sebenarnya nggak rusak, ya sama aja kayak. Dan juga akinya bukan mesti diganti loh, ya karena memang murni aja habis. Gitu. Oke. Berarti kalau misalkan yang orang awam nih agak nggak ngerti, bisa salah treatment juga mungkin tadi ya, beberapa trouble yang mungkin orang bayangin bisa kejadian ya. Mungkin gak sih dengan treatmentnya yang bisa dibilang irit, tapi treatmentnya nggak bisa sembarang orang nih bisa ya kan, harus benar-benar paham. Mungkin gak banyak masyarakat umum yang mau beralih ke mobil listrik. Sebenarnya dibilang sulit juga enggak ya. Yang penting paham ya tadi. Yang penting kita mau tahu gitu loh. Kita semua punya barang juga harus tahu cara pakainya. Kita punya microwave harus tahu. Kalau kita punya microwave tapi misalnya kalau dibilang cuman mau pakai doang, nanti jangan-jangan sendok besi dimasukin ke dalam microwave bukannya meledak tuh microwave. Ya itu kan hal seperti itu kita tahu. Nanti apa kita mau salahin membuat microwave-nya kenapa dimasukin sendok meledak? Kan nggak mungkin begitu. Ya semua barang kita produk harus tahu apa yang kita beli, apa yang kita punya, pemakaiannya gimana. Dan itu tidak berlaku hanya untuk EV, untuk semua, apapun. Betul. Tapi kan dari pemerintah sendiri kan sudah ya menggalakkan untuk kita pindah nih ke EV ya kan. Tapi kayaknya belum terlalu gencar untuk edukasi mengenai treatment dari EV sendiri, terus penggunaan ada ketentuan-ketentuannya sendiri gitu. Ada hal atau kendala nggak sih di Indonesia sendiri nih yang bisa salah satu kendala yang menyulitkan untuk memperluas pasar mobil listrik? Ya paling dari penggunanya sih, yang kalau saya lihat sampai sekarang banyak yang takut. Iya itu kan. Banyak yang takut dan industrinya juga ada yang nakut-nakutin. Itu aja sih yang membuat orang sulit mungkin beralih ke EV ya. Tapi once mereka coba EV, saya rasa mereka tidak mau kembali lagi ke ICE gitu. Oh iya. Dari teman-teman Hive Community juga banyak yang akhirnya nyaman banget gitu pakai EV. Nyaman. Kita semua nyaman kok sebenarnya. Dari Hive Community sendiri ada gerakan gak sih untuk membantu pemerintah nih untuk memperluas pasar EV sendiri? Kami terus terang ingin juga membantu. Nggak cuman pemerintah, siapapun yang mau berkolaborasi paling pasti kita support sih. Mereka ada acara apa misalnya apapun lah, acara apapun yang mau ajak kita ya kita siap support gitu. Kalau misalkan ada teman-teman nih dari misalkan belum punya unitnya nih ya, tapi mau belajar dulu nih, mau kenal dulu nih tentang EV dari teman-teman Hive Community juga bisa. Kalau mau belajar itu bisa aja. Mungkin tapi, mau ngulik-ngulik dulu. Nanti ada wadahnya untuk bertanya-tanya yang untuk belum, karena kan kalau yang sudah di grup, misalnya di grup WhatsApp itu khusus pemilik lah. Jadi tidak disusupi orang-orang yang berkepentingan. Gitu. Betul. Tapi kalau ada di Facebook juga atau misalnya mau tanya di media sosial lain, Instagram apa, itu bisa pasti kami jawab dengan jawaban yang proper dan mengedukasi lah, katanya begitu. Kalau masa depan si mobil listrik sendiri nih ya di Indonesia atau EV ini, kira-kira dari teman-teman Hive Community sendiri ngelihatnya kira-kira berapa tahun lagi nih untuk sampai kita udah mulai banyak nih penggunaan EV. Sebenarnya sekarang juga udah banyak, tapi masih lebih banyak mobil konvensional kan. Untuk harian pun juga lebih banyak mobil konvensional. Kira-kira berapa tahun lagi nih mulai marak gitu, banyak penggunanya, banyak peminatnya juga? Kalau menurut saya sih udah di depan mata ini. Oh ya. Karena udah banyak brand-brand lain yang masuk dan mobilnya pun banyak pilihan segmen harganya gitu. Jadi mulai dari yang 200 juta ada, 300 juta ada, 400 ada, sampai yang ke ya miliar-miliar juga ada gitu. Kalau menurut saya sih udah di depan mata. Dari Om Jimmy ini kan pengguna Hyundai juga, Om Ryan juga mungkin nggak akan pakai brand lain juga, nyoba gitu? Sangat mungkin. Kapan nih kira-kira? Ketika ada suatu produk yang baik, yang bagus, dan kita lihat memang pantas untuk dibeli, ya tentu kita pertimbangkan hal-hal seperti itu gitu. Plus minusnya apa.
Ya itu sih. Tapi mungkin gak sih ini tren mobil listrik nih kayak cuman di Indonesia ya, paling cuman 10 tahun, habis itu udah orang ya akhirnya pada pakai mobil bensin lagi gitu. Kalau menurut saya mungkin aja, kita nggak tahu ke depan teknologi seperti apa. Tuh. Sekarang yang lagi rame orang mau kembangkan itu mobil hidrogen ya. Ya kita nggak tahu ke depan seperti apa ya. Tapi untuk saat ini pilihan paling logis menurut saya EV. EV. Ya. Yeah. Dari Om Jimmy ngelihatnya gimana nih masa depan si mobil listrik sendiri di Indonesia? Oke, kalau saya lihat sih yang saya yakini pasti akan sangat berkembang pesat. Itu yang pasti. Per tahun ini juga sudah banyak pabrikan lain sudah masuk. Nanti sama kita bisa lihat di IMS ya. Ketambahan lagi nanti di Gias di bulan Juli itu sudah banyak pabrikan lain akan mengeluarkan produk-produk EV-nya ya. Apalagi pemain-pemain besar dari China itu juga akan masuk sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lihat juga sebenarnya Hyundai itu sudah membuat benchmark yang cukup bagus ya, sangat bagus bahkan ya untuk standar mobil EV ya. Dan ini akan menjadi PR yang berat bagi pabrikan lain nih untuk minimal menyamai level Hyundai gitu kan. Karena bagi kami pemakai EV ya, karena kalau kami sudah pernah merasakan teknologi kenyamanan berkendara seperti ini, pasti minimal akan cari yang lebih baik. Jadi saya rasa saya juga sudah beberapa kali teman-teman juga istilahnya lihat beberapa display produk EV lain ya yang sudah mulai muncul nih kan belakangan ini kan sudah banyak launching ya dari brand-brand lain, sangat bagus gitu loh. Dengan range harga seperti itu kalau kita bandingkan dengan mobil konvensional tuh menurut saya sangat jauh sih. Jadi kalau saya rasa sih mungkin ya istilahnya swing voter lah bahasa untuk EV ini pasti akan beralih ketika tahu oh nih mobil ini dengan teknologi seperti ini, kenyamanan seperti ini, kok harganya cuma segitu ya? Dibanding saya beli mobil konvensional harga segitu dapatnya saya dapat cuma begini doang gitu. Jadi saya rasa sih tahun ini akan tahun permulaan lah ya, EV akan sangat berkembang di Indonesia. Dan mungkin dalam waktu 2-3 tahun ke depan nih semua mobil udah 50% mungkin EV. Faktor apa sih nih Om yang salah satu faktor yang harus dipertimbangkan ketika memilih untuk membeli atau mengganti unit ke EV? Mungkin kita milih dari brand A, brand B, brand C gitu ya. Yang paling dipertimbangkan apa ini? Nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya deh. Oke, yang pertama kalau dari saya sih karena saya sudah pengalaman dengan EV ya. Pertama harusnya adalah masalah teknologi. Ya. Ketika saya sudah kenal EV dan dibandingkan dengan mobil konvensional jauh sih teknologinya ya. Jadi yang pertama sebenarnya teknologinya. Jangan sampai kita beli mobil istilahnya mobil EV tapi teknologinya masih yang terbelakang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertimbangkan kebutuhannya untuk apa? Apakah untuk dalam kota atau untuk luar kota atau untuk keluarga atau untuk hanya mobilitas jarak dekat gitu kan. Karena itu untuk menentukan berapa besar sih yang kita butuh. Apakah 2 baris, 3 baris gitu kan. Apakah SUV, apakah MPV, apakah sedan. Iya betul. Jadi itu sih yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu saya butuhnya mau apa gitu kan. Terus yang paling ketiga ya tentunya sih dealernya ya. Biar bagaimanapun juga kan after sales itu penting. Banyak mobil yang baru muncul tapi kita belum tahu nih kredibilitas si ATPM yang dimaksud gitu kan. Jadi itu menurut saya sih 3 hal yang paling utama ya sebelum menentukan saya akan membeli mobil EV dari brand mana ya? Itu sih. Dari Om Ryan ada yang mau tambahkan? Ya kalau saya setuju sama Benji, ya paling penting sih kualitas produk dan setelah itu ya after sales sih. Kalau kualitas produk sudah bagus dan after salesnya juga oke, ya tentu kita dengan senang hati akan memilih produk tersebut. Oke, kita mulai masuk ke segmen kedua nih ya. Tapi dari teman-teman Hive Community tahu nggak sih kalau di Indonesia sendiri udah pernah ada mobil listrik karya anak bangsa? Pernah dengar atau mungkin? Kalau saya belum pernah dengar ya. Belum. Tapi kalau misalkan dari dalam negeri sendiri, akhirnya ada nih ya yang membuat mobil listrik dari dalam negeri. Mau coba pakai nggak atau mau coba beli gitu? Kalau misalkan teknologinya udah oke, terus sistem keamanan dan lain sebagainya gitu. Kalau dari saya sih, saya mungkin lebih ke yang sudah pasti-pasti aja ya. Ya sekarang kalau kita ngomong EV anak bangsa, mungkin ada yang namanya Kurnia ya, mobil Kurnia itu. Nah, tapi ya itu juga jangkauan jaraknya tidak terlalu jauh dan hanya cocok untuk sebagai mobilitas yang dekat-dekat aja gitu loh. Tapi kalau saya pribadi, saya
pilih yang pasti-pasti. Kalau Om Jimmy? Oke. Memang sih kita harus support ya produk anak bangsa. Saya setuju dengan slogan tersebut ya. Cuma biar bagaimanapun juga kan harus dibuktikan dengan build quality. Betul. Ya. Oke lah, kita akan support produk anak bangsa. Memang kita tahu ya, di Indonesia kan sekarang sedang dibangun ya produk baterai nikel ya. Betul. Which is itu akan sangat bagus buat kita gitu kan. Dan sangat bagus karena apa? Kita akan dapat spare part atau suku cadang yang lebih mudah dan mungkin harga sangat kompetitif. Harganya, ya. Betul. Tapi ketika itu tidak didukung dengan build quality yang bagus, ya sama aja bohong gitu loh. Kita kan di sini kan beli mobil untuk kita pakai setiap hari ya, bukan hanya untuk mobil koleksi. Gitu kan, bukan hanya untuk mobil dipajang di rumah, tapi kita pakai setiap hari. Kalau seandainya mobil anak bangsa tadi istilahnya build quality-nya tidak baik gitu kan, walaupun harga lebih murah dibanding yang sudah punya brand, tapi kualitas tidak baik ya, saya sih tidak akan memilih tersebut. Karena apa? Bagi saya tuh pengalaman berkendara itu penting, gitu kan. Build quality itu penting. Karena apa? Ya itu kan yang menentukan, gitu kan. Apalagi safety, fitur safety-nya sudah lengkap apa belum? Jadi bukan hanya mau nggak coba produk anak masa, kalau ditanya mau, tapi kita lihat dulu seperti apa. Gitu kan, kita harus compare dulu gitu kan dengan produk lain di kelasnya, apakah sudah worth it kah dengan harga yang ditawarkan gitu kan. Kalau memang worth it, kenapa enggak? Itu sih. Oke, ini kita ada pertanyaan dari Sobat PTT, ada yang ingin mau ditanyakan, boleh? Ini ada pertanyaan dari Instagram untuk podcast kali ini, langsung ditanya oleh Angga. Ya. Om, kalau mobil listrik itu kan pasti untuk pengecasan perlu daya yang cukup besar ya. Nah itu kan kadang kita tuh mikir kalau meteran di rumah kita itu dayanya nggak nyampe. Nah kita tuh untuk masang meteran sendiri untuk ngecas itu prosesnya ribet nggak sih? Boleh langsung dijawab. Kalau produk Hyundai ini kebetulan memang mereka sudah kerjasama dengan vendor-vendor ya, dengan PLN juga. Jadi sebenarnya nggak susah. Jadi kembali lagi ke kita. Kita boleh milih, kita mau naik daya atau pasang meteran baru. Dan biayanya juga kan PLN lagi karena ada promo karena kan mendukung program pemerintah. Jadi ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Oke, selanjutnya ini pertanyaan kedua Om. Kalau mobil listrik ini kan dia baterainya cukup besar lah ya, cukup lumayan bobotnya. Nah ketika dia dibawa ngebut itu membantu untuk menyetabilkan mobil atau mungkin kalau dibawa ngebut dia agak limbung juga nih di tol nih gitu. Itu kan jadi pertanyaan juga kadang kan. Kalau untuk mobilnya kan besar nih, itu gimana tuh Om? Boleh dibantu jawab nggak pas ngebut di tol itu kondisi rasanya gimana gitu? Kalau saya bilang kondisi limbung atau tidak itu lebih tergantung lagi ke desain mobilnya. Apakah shock breakernya sesuai? Ataukah ketinggian mobilnya agak tinggi, ya itu semua balik lagi ke desain mobilnya sih. Tapi ya yang salah satu yang pasti karena baterainya itu berat dan posisinya di bagian bawah mobil, ya tentu kan jadi center of gravity-nya rendah ya. Jadi cukup membantu untuk dari segi berkendaranya. Oke, itu mungkin itu jadi salah satu banyak pertanyaan juga ya dari Sobat PTT. Ini harapannya dari Hive Community nih, dari Om Jimmy, dari Om Ryan, harapan untuk pemerintah ke depannya treatmentnya atau mungkin sarana stasiun pengisian listriknya itu apa? Harapannya ke pemerintah. Oke, dari saya dulu ya. Yang pasti dari kami sangat mendukung program pemerintah untuk menggalakkan lingkungan yang lebih bersih dengan menggunakan mobil EV ya, electric vehicle ya. Di mana dengan mobil EV kita sama sekali tidak ada emisi karbon, bukan zero lagi sama bersih. Dan diharapkan sih dengan ini kita bisa mendapatkan atmosfer yang lebih bersih. Tapi sejalan dengan itu juga kami memohon dari pemerintah juga untuk mendukung infrastruktur yang ada. Terus terang memang yang membuat teman-teman saya khawatir ya, yang belum beralih ke EV itu apa? Infrastrukturnya belum siap menurut mereka, gitu kan? Kalau kita bicara siap belum siap, memang kalau bisa kita presentasikan memang masih kecil sih ya. Tapi saya rasa sih sudah banyak juga dari swasta juga yang ikut terlibat juga untuk membangun infrastruktur gitu kan. Tapi lebih baik lagi kalau selain dari pemerintah juga bisa menjadi apa ya, garda terdepan lah ya untuk membangun SPKLU dimanapun ya.
Kalau kita bicara tol Trans Jawa, memang sudah ada beberapa SPKLU, tapi memang bisa dibilang sangat minim ya. Terutama kita kan sebentar lagi akan menghadapi musim libur ya, baik itu musim libur Lebaran maupun Nataru ya. Dan sekarang frekuensi EV itu di jalan sudah sangat besar. Dan ini yang sebenarnya membuat kita khawatir, apakah kita aman berkendara jarak jauh dengan EV? Nah, untuk teman-teman yang belum beralih ke EV, sebenarnya itu sangat aman. Kami bisa bilang itu sangat aman. Kenapa? Karena yang penting kita punya trip management. Kita berkendara dengan apapun ya, mau mobil ICE maupun mobil EV, pasti kan sebelum berkendara kita punya trip management ya. Kita akan berhenti di mana, kita akan istilahnya habiskan cost untuk isi bensin berapa, begitupun dengan EV. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir sih. Kita menggunakan EV, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Ketika kita sudah tahu apa yang daerah yang kita tuju, seperti apa medannya, kita akan melewati pit stopnya di mana saja, itu sangat membantu. Karena juga sudah ada aplikasi ya, baik itu dari Jasa Marga, baik dari yang PLN Mobile atau Charge-in yang dari pemerintah, untuk titik-titik kita pengisian SPKLU-nya, pengisian charge mobilnya. Dan di situ kita juga bisa lihat berapa kapasitas yang akan diisi gitu loh. Jadi saran kami sih sebenarnya nggak usah khawatir, himbauan kami juga segera beralih ke EV, karena kita akan sama-sama membuat lingkungan Jakarta atau seluruh Indonesia itu lebih bersih dengan mobil EV. Dan kita dengan begitu kita juga akan semakin mendorong pemerintah untuk segera membangun infrastruktur yang lebih luas. Mungkin itu sih pesannya. Dan kalau memang ada pertanyaan masalah EV, terutama mobil EV Hyundai, silakan kontak kami, nanti bisa di kontak yang akan dikasih setelah acara ini. Dan mungkin apapun itu, jangan khawatir masalah EV. Pasti kita sama-sama bisa berikan yang terbaik lah untuk komunitas EV di Indonesia. Terima kasih. Dari Om Ryan ada yang mau ditambahkan? Ya, ya harapannya kurang lebih sama dengan Om Benji. Ya, pengalaman di libur Nataru kemarin itu udah mulai cukup rame di SPKLU dan udah ibaratnya udah mulai nunggu-nungguan nih gitu loh. Jadi ya kalau bisa dipercepat, perbanyak entah perbanyak mesinnya atau perbanyak titiknya, yaitu terserah aja, tapi yang pasti harus diperbanyak dengan segera, karena ke depan menurut saya akan semakin masif gitu loh. Dan titip pesan juga kalau buat pemerintah nih, kalau bikin insentif atau kebijakan, kalau bisa jangan terlambat gitu. Jadi kasihan teman-teman yang udah duluan, yang jadi pionir ibaratnya, malah merasa kena prank gitu loh sebenarnya. Karena gitu kan ini kan juga merupakan bagian program pemerintah sendiri ya kan. Iya. Itu aja. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau mau lebih tahu tentang Hive Community ini bisa hubungi kemana nih Om? Instagram? Bisa cek Instagram kita di hivecommunity.id @hivecommunity.id. Di Facebook atau YouTube ada? Di Facebook juga ada Hive Community. Oke. Kalau tapi teman-teman Hive Community ini suka ada kayak komunitas mobil konvensional nggak, kayak mungkin melakukan touring dan lain sebagainya ya? Ada sih, kita biasanya kumpul sebulan itu bisa minimal 2 kali lah, bahkan bisa 3 kali atau 4 kali kalau lagi banyak acara. Ya kebetulan terakhir kami kemarin bulan Desember itu kami sekitar 15 mobil kita ke Bandung sih. Paling banyak pengguna EV di Pulau Jawa ya, daerah mana tuh? Ya saat ini ya masih di Jakarta. Masih Jakarta. Karena kan mereka yang beli EV biasanya mau ganjil genap, bebas ganjil genap. Iya betul sih ya. Itu salah satu keuntungannya juga, bebas ganjil genap, terus pengisian cost-nya juga keluarnya lebih dikit jauh bahkan ya, lebih dari setengahnya tuh. Itu bisa salah satu hal yang menguntungkan juga nih buat Sobat PTT yang mungkin masih bimbang, terus juga masih bertanya-tanya, tadi ada kendala dan lain sebagainya, terus takut nanti ada trouble dan lain sebagainya. Semuanya itu sebenarnya udah dijelasin ya. Informasi yang penting tuh kita tahu treatmentnya seperti apa. Terus penting juga sebelum ganti unit ke EV ya, mempelajari dulu ya. Mungkin bisa juga tanya-tanya ke teman-teman dari Hive Community juga ya kan, tadi di Instagramnya udah kita sounding, terus kita juga udah ngobrol-ngobrol juga, dan semua harapan-harapan dari teman-teman Hive Community nih, perwakilan ya dari pengguna mobil EV dari teman-teman Hyundai juga.
kalau bisa ya, ini kan juga salah satu program dari pemerintah, kalau bisa disupport juga ya tadi. Salah satunya ada pengisian listriknya dan lain sebagainya. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin infrastrukturnya juga gak cuma di tol doang nih, di jalan protokol juga mungkin bisa, tadi ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Ya kalau untuk SPKLU sih sebenarnya kalau di Jakarta itu sudah sangat banyak sekali. Ya yang mungkin kita perlu diperhatikan ya yang untuk ke Jawa atau ke Bali itu mungkin boleh diperbanyak, atau ke Sumatera bahkan kan kita ada juga yang mengarah ke atas kan ya. Tapi di Sumatera ada juga anggota dari HiFi Community nih. Kebetulan mobil ya, di HiFi Community ini ada anggota kita 2 orang dari Padang. Ya memang mereka saat ini domisilinya lagi di Jakarta tapi ya mobilnya dari Padang. Berarti ya udah tersebar juga sampai ke Sumatera juga ya. Sudah. Oke, udah lengkap juga semua informasi mengenai mobil listrik ya. Kita udah ngobrol-ngobrol nih sudah hampir 1 jam. Sekali lagi terima kasih banyak buat Om Ryan, Om Jimmy. Terima kasih. Udah semua informasi sudah tersampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Sobat PTT. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di podcast station berikutnya.